Efek Donald Trump, Bank BRI dirontokkan 1,5 triliun sudah masuk secara senyap. Kita akan membahas ya mengenai dari saham BBRI ketika pagi hari itu dia dirontokkan. Setelah kami cek datanya ternyata ada yang sudah masuk ya 1,5 triliun di bawah. Nah, kira-kira itu siapa pelakunya? Apakah ini timnya Donald Trump atau gimana? Nah, kira-kira kapan terbangnya Pak Firman mengenai dari saham BBRI ini dan bagaimana strateginya? Simak ya video kali ini baik-baik agar kalian itu tidak paham. Hari ini tanggal 3 Februari pukul jam 8:54 waktu Indonesia Barat. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya. Seperti itu ya, bahwa saham BBRI itu rencana aksi buyback. Ya. Ini dari beberapa analis itu merekomendasikan untuk buy ya di saham BBRI. Nah, terkait mengenai hal ini itu ada yang bikin geger ya Bapak Ibu semuanya ya. Apa itu Pak Firman? Nah, jadi Trump itu akan teken 100 peraturan di hari jadi Presiden Amerika Serikat ya, dan juga kasus fenomenalnya adalah mengenai dari Donald Trump ini itu akan memunculkan perang baru ya, Amerika Serikat versus China. Kenapa kok China Pak Firman? Kenapa enggak negara lain? Ya, seperti itu. Nah, ini yang menjadikan kekhawatiran para institusi ya atau market maker yang khususnya di situ sudah persiapan masuk di semua saham, dan mereka pagi-pagi itu merespon hal tersebut. Apalagi kalau kita lihat market dari kripto itu turunnya cukup signifikan. Nah, di luar itu semua saya sudah temukan fakta yang menarik ya, yang nantinya kita akan bedah. Nah, kira-kira itu siapa Pak Firman yang masuk ini? Pelakunya itu siapa yang manfaatkan nantinya momentum tersebut yang BBRI itu akan di buyback. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ya. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Oke, langsung saja. Kira-kira itu siapa pelakunya Pak Firman? Ya, benar nggak sih ada yang masuk 1,5 triliun? Ya, sebelum pihak dari Bank BRI ini tuh dia masuk. Ternyata itu ada yang masuk loh Bapak Ibu. Siapa Pak Firman? Nah, di sini Bapak Ibu ya, saya lihatkan ini lebih ke tim ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya curigai ada sebuah transaksi yang secara senyap. Ini itu block trader ya Bapak Ibu ya. Kalau kalian mungkin yang bukan dari praktisi keuangan atau dari akademisi ekonomi itu mungkin kalian sebut sebagai bandar ya Bapak Ibu ya, tapi ya intinya sama sih seperti itu ya. Jadi ini ya, setelah saya cek pada tanggal 13 sampai tanggal 15 Januari ada tim yang masuk, jumlahnya banyak. Siapa sih Pak Firman? Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tak perlihatkan. Nah ya, ini untuk kalian yang mungkin nontonnya pakai televisi itu mungkin bisa melihat secara detail ya. Tapi kalau yang pakai HP ini ya bisa dibesarkan seperti itu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya, ketika orang-orang itu panik ya, pada buang barang ya. Ini ya, bukan komplotan, bahasanya agak diharus lagi Pak Firman. Jadi sebuah investor kakap itu masuk di saham BBRI ya pada tanggal 13 sampai 15 Januari. Nah, ini
1,4 juta lot ZP masuk, 1,0 juta lot ini YU, YP dan juga AK. Ini tuh biasanya satu tim. Yang dipakai untuk buang barang, yang bikin kalian itu kekhawatiran atau bahkan ada yang cut loss ya. Jadi alumni kami itu sebelum masuk di kelas kami itu mereka ada yang cut loss. Setelah itu kami bikin konten, waduh nyesel, besoknya langsung terbang. Ya ini ya yang dipakai untuk buang barang itu CB sama AK. Ya. Nah, nantinya tim ini itu memang tugasnya masing-masing. Nah, mungkin kalian ya yang masih awam ya atau belum masuk di kelas kami, kalau alumni kelas kami itu mekanisme seperti itu tahu, dan saya sudah jabarkan secara detail bagaimana sih caranya saham itu diturunkan terus dinaikkan itu bagaimana. Ya, tapi kita bahasa di konten itu secara umum aja ya, karena kami harus menjaga etika, jadi nggak boleh mengganggu kepentingan khususnya di saham BBRI ya, seperti itu. Jadi ZB sama AK ini tuh dibuat untuk ngeguyur itu apa Pak Firman? Jadi buang barang ya, jadi untuk dibuang barang. Loh, kenapa kok mereka itu jualan Pak Firman? Ya kan mereka sudah punya barang sejak dulu ya. Jadi mereka itu punya barangnya itu sejak dulu, barang stok lama. Jadi mereka itu masuknya pas waktu kapan yang dibuang di saat kayak gini itu Pak Firman ya. Pokoknya mereka itu sudah punya barang lama di harga 2.600 sampai di harga segini. Jadi mereka itu buang barang. Nah, pendapatnya Pak Firman bagaimana mengenai dari saham BBN itu? Itu ranahnya uptrend Bapak Ibu semuanya ya. Uptrend. Uptrend itu apa? Naik. Ya. Loh, kok naiknya cuma dikit ya? Kadang yang gimana ya? Saya ngomongnya enaknya gimana? Ya, biasanya kalau orang-orang yang di situ belum masuk di kelas kami, terus mereka masih awam, jadi pengennya secara instan. Ya, mereka nggak punya trading plan, rencana, alat-alat apa yang dipakai itu bagaimana, jadi belinya pakai emosi. 100% psikologis kalian jadikan target. Ya. Loh, kok target bagaimana? Jadi targetnya adalah kalian yang FOMO, yang nggak punya rencana. Nah, kalau alumni kami ya sudah jelas, mereka sudah punya rencana. Kalau misalkan mereka itu nggak punya rencana, pasti ya biasanya saya marahin ya. Loh, kenapa kok sampai pedulinya kayak gitu Pak Herman? Saya nggak mau kalau mereka ya setelah masuk di kelas kami rugi terus, itu saya nggak mau. Jadi setidaknya harus ada perubahan ya, kenaikan. Ya alhamdulillah banyak sekali ya yang akhirnya itu growth ya. Apabila ada sentimen dan lain sebagainya, mereka justru malah suka. Ketika saham BBR ini turun itu mereka pada suka. Kenapa? Ya justru mereka justru borong. Loh, kenapa kok diborong Pak Firman? Dasarnya apa? Nah, untuk saham BBR ini kan dia karakternya itu uptrend. Ya. Karakternya saham ini itu uptrend. Jadi ketika turun itu hanya beberapa poin aja. Dan setiap tahun saham BBR itu akan melakukan yang namanya ATH. ATH itu apa Pak Firman? All time high lah istilahnya, harga yang tertinggi. Mohon maaf untuk yang profesional, mungkin konten ini agak pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, karena saya melihat banyak sekali investor yang ada di Indonesia itu mereka belum cakap dalam hal ini bagaimana. Jadi mereka itu beli ketika ada sebuah sentimen atau sebuah media massa atau opini, apalagi influencer yang nggak bertanggung jawab. Banyak sekali, kasihan Bapak Ibu semuanya. Ketika pensiun ya mereka punya uang banyak, harapannya masukkan di saham itu biar untung, yang ada malah buntung ya. Dan fenomena itu paling banyak sekali di bursa kita. Akhirnya apa? Ya nanti ketika gagal ya nyalahin
Oh, ini gara-gara bandarnya, oh gara-gara emiternya, gara-gara pulsa dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Makanya banyak sekali yang masuk di kelas kami ya karena mereka pengen belajar secara detail apa aja sih Pak Firman yang harus kita siapkan ya khususnya bagi para pensiunan dan apalagi apa namanya mereka yang punya perusahaan ya yang punya perusahaan di situ dari perusahaannya itu nggak bisa growth ya lebih baik masuk di instrumen keuangan khususnya di pasar modal ini itu yang harapannya itu naik malah boncos banyak sekali ya kayak gitu loh. Kenapa kok bisa demikian ya karena mereka cuma ikut-ikutan. Oh kalau misalkan cuma ikut-ikutan ya saya senang sekali. Loh kenapa kok Pak Firman ya itu bisa dimainkan Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti psikologis Bapak Ibu itu bisa dimainkan ya seperti itu. Nah kalau misalkan kalian itu sudah mengerti cara berpikirnya pasar modal itu bagaimana caranya, kalian bakalan survive tiap bulan itu pasti untung. Jangankan tiap bulan ya, tiap minggu aja bisa untung kok. Next lanjut. Nah ketika hari ini itu banyak sekali ya yang panik selling ketika pagi hari ini itu dan apa namanya banyak sekali Bapak Ibu ya fenomena itu kayak gini yang terjadi. Ya, ini kita lihatkan. Ya, ketika pagi ya. Ya, jadi ketika pagi banyak sekali yang panik. Wah, ini katanya mau buyback. Kenapa kok bisa turun? Siapa ini pelakunya? Nah, ini pelakunya Bapak Ibu semuanya ya. Ini jadi pelakunya itu adalah yang buang barang siapa lagi kalau bukan JP Morgan ya, dia yang pakai JP Morgan. Nah ini loh, jadi BK-nya itu dia jualan di selling. Nah jadi yang pakai BK ini bukan investor retail Bapak Ibu ya, dalam hal ini itu mereka yang volumenya atau portofolio itu besar, jadi bukan sembarang orang. Beda sama ya sekuritas kita yang pakai yang mungkin ya, mohon maaf buka akun sekuritasnya minimal modal 100.000 ya mungkin ya beda. Nah ketika turun siapa yang masuk ya ini gerombolannya XC, SQ, SL, AZ ya, jadi ditampung ini. Nah, ini asingnya itu kayak AK terus BK itu mereka itu jualan. Nah, BK-nya ini kenceng. Nah, digeprek YU. Ya. Jadi digeprek YU Bapak Ibu semuanya. Nah, ya digeprek sama YU. Otomatis ketika kayak gini bagaimana kalian? Nah biasanya kalau mereka orang-orang yang nggak punya trading plan atau rencana, mereka akan biasanya maki-maki. Loh gimana? Katanya mau terbang, katanya bla bla bla. Ya seperti itu. Banyak sekali yang merasakan hal ini. Nah biasanya kalau orang-orang yang kena psikologisnya itu mereka belum cakap di market itu, mereka belum cakap. Jadi belum dewasa. Dewasa dalam hal ini ya merespon market. Ya, seperti itu. Ya. Jadi dia diturunkan, jebret, panik toh. Apa yang terjadi setelahnya? Dimakan dong. Ya. Ini tuh juga teknik seperti itu apa namanya? Ketika kalian ya nonton YouTube-nya Pak Tanoko ya sama direksinya itu. Jadi investor kita itu prakteknya seperti ini. Jadi mereka lebih sukanya saham-saham yang digoreng. Saya nggak sebutkan emitennya ya. Janganlah, nggak etis. Ya ada etikanya Bapak Ibu ya. Nah jadi sukanya yang seperti itu. Investor kita, khususnya investor retail. Ya. Tapi kalau investor yang kakap itu mereka sudah merencanakan.
Beda, mindsetnya beda. Ya, kayak gitu. Nah, ketika saham BBR itu turun, itu mereka nggak mau beli. Nah, kenapa? Lah belinya dikit, wah ini geraknya lambat sekali. Wah, ya. Nah, di saat posisi ini itu, ya yang tadi itu buang barang, wah akun CC-nya itu mulai dipakai. Ya, ini CC ini masuk. Masukkan, bleng 5.000 lot. Wah, ini tadi pagi itu ya, ke pagi. Sore-sore itu ini masuk ke radar saya. Ya, saya karena ketika pas pre-closing ini itu ada yang mencurigakan, kenapa kok ada yang masuk jumlah banyak, ini siapa nih pelakunya? Oh, ternyata setelah saya cek, oh, ternyata CC ini kompak sekali Bapak Ibu. Retail panik, cut loss semuanya langsung dihantam, sikat habis-habisan. Ya. Jadi di bursa kita itu teknik dagang itu ada berbagai macam cara. Triknya ada di kelas kami itu apa namanya, kami bedah ya, tapi kalau secara umum kayak gini tuh nggak kami bedah, karena kenapa ya, saya nggak mau mengganggu kepentingan, karena dengan adanya mereka melakukan aksi begini itu ya menguntungkan bagi orang-orang yang tahu, ya seperti itu. Nah ini ya, kayak AKZP asingnya masuk, uh ya. Nah yang cut loss siapa ini, yang TP retail pada TP ya, ini HT ya, SK, YP, AT ini pada ya pada ini ya, jadi diborong semua ini. Nah ini MG, ini MG retail nih sendirian ya nih. Nah ini langsung dihantam Bapak Ibu semuanya, jadi dihantam ya. Nah hantamnya seperti ini tuh bagaimana teknisnya Pak Firman? Jadi mereka yang memanfaatkan hal tersebut ya. Makanya kami juga ketika waktu closing, ketika radarnya itu masuk ada transaksi jumbo, kita juga ikut ya, jadi nembeng bandar ya, seperti itu. Jadi istilah bandar ini itu ya kami sebutkan ya sebagai liquidity provider kalau dalam dunia keuangannya atau market maker. Nah kenapa kok saya sebut bandar ini itu, ya saya mengerti literasi masyarakat Indonesia itu minim sekali, dan mereka yang ngerti mengenai literasi keuangan itu paling banyak itu orang-orang Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan, banyak sekali. Loh kok Pak Firman kok bisa tahu? Jadi saya cek, jadi seluruh masyarakat Indonesia yang ada di BPS itu, siapa sih uangnya yang paling banyak? Oh ternyata di daerah Jakarta Selatan ya. Dan di kota yang terpencil itu ya kotanya Pak Firman ya, seperti di Jawa Tengah ini itu yang SID-nya itu kecil itu di Jawa ya, seperti itu. Nah paling banyak itu ya di Jakarta Selatan. Nah jadi siapa yang main-main, yang memanfaatkan momentum ini itu ya timnya mereka ya, seperti itu. Nah ini ya, jadi langsung dihantam BBR ini ya. Dan praktek seperti itu memanfaatkan momentum ya. Jadi semuanya itu harus memanfaatkan momentum, jadi nggak boleh sembarangan ya. Khususnya bermain di saham BBR itu nggak boleh sembarangan, jadi ada etikanya. Nah para market maker ini tuh mereka punya etika ya, jadi nggak sembarangan kayak saham-saham gorengan sehari langsung naik 35%, terus geprek langsung 35%. Wah kalian kalau misalkan bermain kayak gitu, walaupun kalian dananya besar, pasti kalian akan ditandain ya. Apa itu Pak Firman? Maksudnya ditandain itu bagaimana maksudnya? Ya silakan kalian itu ngacak-ngacak bebas, walaupun kalian itu punya uang, punya tim, pasti ya, pasti akan ditandain biasanya ya. Ya caranya bagaimana ya, kayak gini yang dilakukan sama Pak Firman ini kayak gini. Siapa sih tadi yang agak ngusilin dia pakai broker apa, nanti bisa kita cek ya, dicek secara detail. Wah bisa semuanya Bapak Ibu semuanya
ya. Nah, biasanya kalau yang profesional itu ya mereka biasanya ditegur, ini orang ini tuh profesional apa enggak sih, ya. Maksudnya dia bisa diatur apa enggak. Kalau nggak bisa diatur ya biasanya ya dijadikan target. Nah, makanya yang dagang di saham beber itu ya mereka sopan-sopan ya Bapak Ibu ya. Sopan-sopannya dalam hal ini bagaimana? Ya per hari ya nggak bisa sampai turun 10%. Ya beda sama saham yang gorengan. Ya nggak bisa. Jadi ya diatur. Ya seperti itu. Nah, inilah peran para liquidity provider. Istilahnya seperti itu. Jadi orang liquidity provider itu diperuntukkan untuk menjaga market, pasar, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Pak, apa itu Pak liquidity provider? Bandar-bandar. Ya, seperti itu. Nah, di luar sana ada yang mengatakan, wah ini kok bahasanya kok bandar bandul. Apalagi seperti itu. Ya. Nah, enggak. Jadi ini itu tugas para ini ya, para LP ini itu mereka menjaga market, menaikkan dan juga menurunkan harga barang itu harus manfaatkan momentum. Ya. Ketika biasanya ada berita positif, ya dikeprek. Geprek itu apa maksudnya, Pak? Ya diguyur. Ketika ada yang negatif, mereka masuknya secara senyap. Prakteknya seperti apa? Ya seperti ini. Nah, sebenarnya teknik seperti itu kalau kalian itu kuliah di ekonomi ya, 1 atau S2 tadi itu hukum seperti itu juga diajarkan. Nah, kebetulan saya juga ngajar ya. Itu hukum supply and demand ya. Antara hukum permintaan dan juga penawaran. Ya, seperti itu. Nah, berhubung segmentasi pasar yang ada di pasar modal itu bukan pasar persaingan sempurna atau bisnis real ya. Jadi ya ini bisa dikendalikan. Karena apa? Sudah diukur semuanya. Ya, seperti ini saya luruskan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalian itu ya biar nggak kejebak ya sama influencer. Banyak sekali ya yang bertumbuh seperti itu. Ya, yang akhirnya kalian itu salah kaprah, ikut-ikutan, nyangkut, habis yang tujuannya kalian itu masukkan ke market, yang ada malah hilang seperti itu. Ya, ini. Nah, bagaimana mengenai saham beber ini besok Pak Firman? Terbang. Ya. Apa dasarnya? Nah, di sini kalau kita lihat dari RSI-nya bahwa saham beber itu dia menuju di RSI 70. Wah, kalau misalkan beber itu disikat ya sama market makernya atau bandarnya, ya keren sekali Bapak Ibu. Apalagi saham beber itu sudah hijau 2 kali. Ya, jadi ya masih ada sisa 1 kali, digas aja sampai ke 4.382. Ini jebol, ketika dinaikkan kok retailnya banyak yang ikut, pasti akan dinaikkan. Nah, siapa yang nanti akan menaikkan Pak Firman? Ya ini, orang-orang yang masuk di posisi ini ya. Jadi di posisi ini tadi buy ya, sorry. Nah, di saat posisi ini tuh ketika sahamnya sudah dinaikkan, pakai akun satunya mereka exit seperti itu. Nah, nantinya barang-barang mereka yang sudah punya di harga bawah itu akan terdistribusi kepada kalian yang baru masuk, khususnya yang belinya itu ketika mendapatkan informasi seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Kok kayak gitu ya Pak Firman ya? Ya kayak gini. Inilah market. Market itu dinamis. Ya. Dan kalau kalian sudah merencanakan secara bagus ya, atau kalian itu masuk di kelas kami ya, kalian ketika mendapatkan informasi seperti itu kalian sudah mengerti, dan kalian itu sudah mengerti jadwal-jadwalnya seperti itu. Oh, ini bulan Februari, nanti di bulan Maret bahwa saham beber itu dia akan bagi dividen. Jadi sudah hafal. Loh, kok bisa hafal kayak gitu? Bagaimana? Apakah Pak Firman itu menghafal? Enggak. Jadi kita ya setiap hari itu kita dilatih, dia jadi diasah.
Jadi enggak ibarat istilah Jawanya ya ujuk-ujuk ya. Enggak, jadi dilatih semua Bapak Ibu. Nah, makanya banyak sekali alumni kami itu, subscriber kami itu menyuruh saya untuk bikinkan kelas. Nah, makanya untuk kelas yang saya bikin itu bukan untuk mendapatkan peserta banyak, enggak, tapi yang butuh ya tetap kami bina. Ya, seperti itu. Kami bina, kami ajari. Jadi nanti harapannya apa? Dosis psikologisnya itu bisa turun. Ya. Jadi enggak begitu panik. Ya, jadi sudah mentalnya sudah kuat, wawasannya sudah cakap. Mau main 1 miliar, 2 miliar itu enggak pakai perasaan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Pak, saya ini orang tua, bagaimana? Alumni kami mayoritas ya pensiunan. Ya, terus punya perusahaan, terus dari BUMN juga ada dan retail juga ada. Ya, tetap kami nggak memandang di situ, kami sama ratakan. Apa? Karena mereka itu butuh bimbingan. Ya, jadi kami ajari yang benar. Karena channel ini itu untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Kalau jangka pendek, flexing aja. Seperti itu cepat, naiknya cepat dan habisnya juga cepat. Oh, saya nggak mau. Ya, ini untuk jangka panjang. Nah, alhamdulillah ya, dari 4.000 subscriber, nah sekarang ini 18.000 dan 18.000 lebih ya. Kayak gini itu ya tetap ada haternya. Haternya itu biasanya orang-orang wilayah di luar Jakarta. Ya, seperti itu. Kalau mayoritas orang-orang yang dari Jakarta itu ya biasanya punya etika. Ya, punya etika, mungkin ya cuman senyum-senyum diem seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, di saham BBRI itu penampakan yang selanjutnya itu bagaimana ya. Tenang aja Bapak Ibu ya, agak malam, agak nyantai aja. Nggak usah, karena saya mengerti bahwa subscriber saya itu isinya orang tua usia 30 tahun ke atas. Jadi ya harus kita ajarkan ya jangan langsung sepaneng seperti itu. Nah, di sini untuk penampakannya Bapak Ibu yang paling menarik ya di saham BBR itu, kalau kita lihat untuk asingnya sudah masuk ya. Ya. Asingnya sudah masuk Bapak Ibu. Tapi ini masuknya itu nggak begitu signifikan. Jadi ya sehari belanja berapa ya, 600 miliar. Terus kemarin itu belanja ya 500 miliar, jadi setengah triliun ya masuk. Nah, ini itu sifatnya akumulasi. Ya, akumulasi semua ya ini masuknya. Ya. Alhasil nettingnya seperti ini Bapak Ibu. Hati-hati ya. Yang hijau belum tentu hijau, yang merah belum tentu merah. Ya. Jadi di market itu dinamis. Ya, ini asing istilahnya sudah masuk tanggal 15 Januari sampai tanggal 3 Februari ya. Ini sudah mulai masuk kembali. Makanya saham BBRI ini itu karakternya uptrend. Ya, ini sudah membal kembali. Ini sudah saya katakan Bapak Ibu semuanya, bahwa kalau asing itu rata-rata keluarnya 3 bulan sampai 4 bulan keluar. Habis itu bagaimana? Nanti dia akan masuk kembali. Orang-orang khususnya investor pemula yang masih awam banget, psikologisnya nggak sampai 4 bulan atau 3 bulan. Ya, mereka nggak bisa seperti itu. Jadi mereka itu ya psikologisnya itu sangat kenceng sekali. Kenceng dalam arti gimana? Dak dikdukser. Seperti itu. Apalagi ada influencer ya, yang bilang, oh fundamental itu mati. Wah, pokoknya rame sekali. Nah, kalau kita lihat dari beberapa rekomendasi, ini yang terbaru ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini yang terbaru dari Macquarie. Outperform ya.
di 5.600 Kaihan untuk menyarankan buy ya. Ada 57 sekuritas ya atau aset manajemen itu menyarankan buy. Yang menyarankan to hold ada 21 dan menyarankan to sell cuma 4. Potensinya berapa Pak Firman? Di rata-rata di harga 6.180. Nah, kira-kira untuk tahun ini itu BBRI ATH enggak? Pasti ATH ya Bapak Ibu ya. Dan saya ucapkan selamat bagi kalian yang kemarin ngikut saya ya. Sudah borong saham BBRI di harga 3.900, di hold aja. Kalau kalian itu tujuannya adalah untuk jangka panjang. Ya, seperti itu. Nah, ini ya, jadi sudah merentangkan. Nah, kalian itu ngikutnya siapa? JP Morgan atau apa? Ya, jadi kalian itu setidaknya punya tim. Sorry kok tim. Jadi ada sebuah dasar ya, dasar yang setidaknya kalian itu harus ikuti sekuritas mana yang nasabahnya itu jumbo-jumbo atau ada volume lah. Ya, seperti itu. Jadi jangan percaya sama influencer Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Banyak sekali ya. Pokoknya hati-hati Bapak Ibu. Nah, di sini. Jadi mereka itu menyarankan untuk buy. Nah, kalau kita lihat ya, jadi kenapa kok saham BBRI itu diturunkan? Kalau kita lihat untuk kinerja saham BBRI itu laporan keuangan itu meningkat. Ya, dan ini tuh mereka disiapkan untuk melakukan buyback, pembelian harga saham kembali. Kenapa? Ya karena ya turun. Ya, aslinya keluar, ya peran direksinya itu bersama karyawan itu kompak untuk memaintain. Ya, jadi di saham BBRI itu ada beberapa pihak yang maintain, ya, yang menjaga pasar ini. Ada bandar ya atau liquidity provider, ada karyawan, ya, direksinya juga ikut beli, turun. Tapi tujuan mereka adalah untuk investasi. Ya, seperti itu. Ada yang untuk trading ya Pak Firman, biasanya mereka yang sudah profesional. Seperti itu. Nah, ini sudah mulai inflow. Ya, ini saham BBRI itu arahnya ke 4.500-an. Tunggu aja 2 minggu sekarang ya kayaknya. Ya, sebulan ini capailah seperti itu. Ini mau kena naik puncak gunung nih. Keren ya, seperti itu. Nah, untuk di ininya mingguannya untuk yang swing ini ya sudah terkonfirm. Nanti untuk saham BBRI itu di harga 4.370-an. Jebol di situ maka Anda dia akan rally ke harga berapa? 5.500 sampai ke harga 6.450. Setelah itu nanti dia akan capai ATH-nya di harga 6.600 ya. Seperti itu di saham BBRI. Ya. Jadi mengerti ya? Oke. Nah, mengenai dari saham BBRI ini itu dia akan bagi dividen ya. Bagi dividen. Nah, dividen itu kapan sih Pak Firman? Alumni kami ibaratnya kelotok ya kalau mengenai informasi ini itu. Dividen di saham BBRI itu ini yang final ya, biasanya jumbo. Ya, itu di bulan Maret. Nah, nanti untuk RUPS saham BBRI ini itu nanti pada 11 Maret kalau nggak salah. Tanya ini. Ya. Nah, ini ya. Pas waktu closing ini itu dia membamarkan ini juga informasi ini itu saya cek di data BI. Nah, terus dia akan melakukan RUPS ya. Ini di bulan Maret. Ya, 11 Maret. Ya, ini. Nah, buybacknya mulai tanggal 12 sampai 11 Maret. Ini enggak balik. Pokoknya di area ini. Jadi kalian kalau misalkan pingin mengikuti RUPS ya beli saham BBRI sekarang. Nah, Pak Firman, saham BBRI itu boleh beli sekarang nggak? Boleh sekali. Kalau kalian tujuannya adalah untuk
investasi. Ya, seperti itu. Kalau diborong lagi Pak Firman bakalan turun lagi nggak? Kayaknya udah enggak deh. Ya, ini sudah cukup kok. Paling mentok-mentok ya di harga 4.000. Jadi untuk kalian yang tujuannya adalah untuk investasi, saya katakan nggak usah panik. Ya, tenang aja. Kenapa? Karena kalau yang namanya investasi itu pakai uang dingin. Jangan uang panas didinginkan. Maksudnya gimana? Uang kebutuhan sekolah, kebutuhan untuk makan. Ya, ini untuk investasi bagaimana Pak Firman? Seperti ya bagus untuk investasi. Bener. Habis itu berubah. Wah, ini kalau misalkan saya jual ini rugi. Wah, itu uang panas didinginkan. Nggak boleh seperti itu. Ya, jadi benar-benar ya pakai uang dingin ya Bapak Ibu ya untuk semuanya ya. Begitu. Pure untuk investasi itu kayak gitu. Ya. Uang margin ya juga demikian. Seperti itu ya. Oke. Nah, bandarnya sudah saya ungkap, kasusnya sudah saya ungkap, fundamentalnya sudah saya ungkap. Nah, sekarang ke strateginya ya. Ini yang ditunggu-tunggu untuk kalian. Ya. Berhubung mayoritas saham kabar kami itu mayoritas lebih ke investasi ya dan juga untuk swing paling banyak ya. Nah, silakan kalian itu kalau pengen masuk beli aja di harga 4.250, terus supportnya di 4157 ya, ini bisa dicatat ya. Terus di harga 4150 serta support kuatnya di harga 4088. Itu adalah area untuk buy kalian. Jadi berebut. Kalau misalkan ada yang buang barang lagi, sikat aja. Kalau kalian tujuannya adalah untuk investasi. Ingat disclaimer ya. Pokoknya uang dingin. Jangan uang panas. Didinginkan, jangan. Ya. Seperti itu. Ya, setelah itu bagaimana Pak Firman? Ya nanti ya kalian bisa pasang target. Nah, baiknya saya itu nunggu atau nyicil. Nah, ini ada keduanya, ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Ya. Kelebihannya dari nyicil itu kalian akan dapatkan support dimanapun. Kelebihannya ya. Nah, kelebihannya kalau kalian itu tunggu di harga 4088, itu kalian akan dapatkan yang namanya best price. Ya. Nah, sekarang kekurangannya, kalau kalian itu nyicil, kekurangannya apa? Itu kalian akan kehabisan amunisi. Nah, kalau kalian itu nunggu, kalian belum tentu dapat barang. Silahkan pilih. Nah, Pak Firman pilih yang mana? Saya melakukan itu semua. Kenapa? Karena saya sudah diverifikasi, saya punya trading plan, ada rencana, sudah saya ukur risikonya, dan semuanya pakai uang dingin. Titik. Clear ya? Oke. Jualnya di mana kira-kira Pak Firman? Kalau kalian itu nggak sabar ya, silakan bisa jualan di harga 4.300 dan juga di harga 4.300-an. Kalau kalian itu nggak sabar. Kalau sabar dikit ya, di harga 4.500 ini ada gap ya. Ini nanti akan ketutup di 4.500 ya. Terus ada gap juga di area 5.187 dan juga di area ini. Nanti untuk kalian apabila nyantai, nanti saham BBN itu akan di harga 5.632. Tahun kapan Pak Firman? Tahun ini. Prediksi ya. Kalau kalian itu agak sabar banget, kalian itu pakai dana super dingin, kalian nanti bisa jualan di harga 6.500 sampai di harga 7.000 ya. Biasanya untuk saham BBR itu akan capai yang namanya all time high seperti ini ya. Dan posisi sekarang ini untuk time frame bulanan, dia sudah mulai jenuh jual ya di arah sini. Setelah itu nanti ketika ada pantulan naik ke atas seperti itu. Oke, kita yang scalping Pak Firman, boleh nggak scalping saham BBR ini? Boleh. Ya, jadi melihat momentum ketika ada yang guyur barang ya, buang terus kenceng, kalian bisa masuk di harga 4.150
nanti kalian bisa jual di harga 4.239 dan juga di harga 4.274. Dan itu biasanya passionnya yang agak cepet, main cepet, karena saya juga mempraktekkan hal itu ya. Ketika tadi saham BBRI turun, saya juga masuk, tapi untuk trading, dagang harian ya, ada akun yang khusus untuk itu. Setelah dinaikkan nanti ke atas, sudah cuan, bungkus secara konsisten. Ya, seperti itu. Nah, untuk cara tradingnya atau scalpingnya di saham BBRI itu yang pakai volume yang besar. Ya, volume itu apa, Bran? Ya, modal yang besar. Jadi ketika modalnya gede, ya untungnya 1% kan lumayan. Misalkan masuk 2 miliar atau 3 miliar, 1%-nya aja kalian bisa dapatkan berapa? 30. Ya, seperti itu. Realistis boleh. Jadi sesuaikan passion Bapak Ibu. Karena tiap investor itu punya passion masing-masing. Kalian gak usah fanatik. Tenang aja. Sama kayak Pak Firman, apakah menjelekkan dan lain sebagainya? Enggak. Ya, gak usah fanatik. Yang penting bisa cuan. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu mengenai saham BBRI. Bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami, masih ada promo ya. Dan kelas ini itu nanti akan kita mulai pada besok ya, hari Rabu ya, hari Rabu. Silakan bisa registrasi malam ini, sekarang masih ada promo. Itu hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sisa ada 1 slot. Ya, silakan kalian bisa registrasi malam ini sebelum kehabisan. Ya. Dan kami hanya tampung 10 orang saja. Hubungi nomor di bawah ini. Ingat, kami nggak pakai admin ya Bapak Ibu. Itu langsung nomor pribadi saya. Hubungi saja, monggo boleh. Tapi di WA dulu ya Bapak Ibu ya. Ingat ya, hati-hati banyak penipuan yang mengatasnamakan saya. Jadi saya bikin kelas ini itu tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi saya, tapi membantu mereka yang kepengen belajar dengan saya. Nah, saya bikin kelas ini itu untuk menanggulangi korban penipuan. Ya, jadi ingat, saya nggak pakai admin. Atas nama saya sudah banyak yang menyantumkan. Jadi hubungi nomor yang ada di bawah ini. Selain nomor di bawah ini itu penipuan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nantinya kalian itu akan masuk di kelas yang seperti ini. Nah, setelah nanti kalian itu japri nomor WA ini ya, WA saya pribadi ya. Jadi memang saya khususkan itu WA pribadi saya khusus untuk Bapak Ibu semuanya ya. Jadi biar nggak kena korban penipuan. Nanti di situ nanti kalian tak kasih link ya. Jadi langsung dari saya, itu bukan link untuk meretas, itu enggak. Jadi itu linknya itu Google Drive ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti kalian akan masuk seperti ini. Nah, di sini ya, nanti Bapak Ibu pilih ini, kelas promo kelas akademi trading saham bulan Februari angkatan ke-16 ya. Akan kita mulai hari Rabu. Ya, hari Rabu besok tanggal berapa? Hari Rabu besok. Ini tanggal 3 ya. Ini hari Senin, Selasa, Rabu. Ya. Silahkan bisa masuk ya. Slotnya masih ada sisa 1, segera masuk aja. Kita ngadakan 8 kali pertemuan, ada 16 materi. Ya, ada 16 materi. Kita laksanakan setiap hari Jumat dan juga hari Rabu pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat secara online. Ya, di situ nanti Bapak Ibu itu diajari alat-alatnya apa yang dipakai, semua cara pabriknya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika nyemplung, bahasanya nyemplung, turun di pasar modal itu kalian sudah cakap. Ya, seperti itu. Jadi sudah enggak itu. Ya, seperti itu. Nah, silakan bisa di situ. Nah, terus ada level 1, 2, 3 dan juga 4 itu apa sih Pak? Ini cuma rekomendasi saham aja. Tapi ini rekomendasi saham untuk kalian yang mungkin males, nggak pengen dapat materi kayak gitu, sudah bosan, monggo silahkan. Ya, nanti dapat rekomendasi. Nah, untuk yang level 4 itu rekomendasi yang per tahun. Apa bedanya 1 sama 3 Pak Firman? Jadi semakin tinggi valuasinya, maka keuntungan yang akan kalian dapatkan rekomendasi makin banyak. Seperti itu. Ini per bulan ya, seperti itu. Ingat ya, untuk yang di kelas akademi itu nggak ada rekomendasinya, tapi kalau yang rekomendasi ini nggak ada materinya. Seperti itu. Oke, ini yang ada kelas VIP yang mana kalian itu mungkin jamnya susah. Ya, kami juga adakan. Jadi kalian nanti kita mengikuti jadwal kalian longgarnya itu di jam berapa ya.
terus malam atau siang kita mengikuti kalian seperti itu. Untuk yang kelas awal investor pemula itu karena kan mendapatkan materi secara online dan juga rekomendasi saja selama 3 bulan. Terus yang kelas medium itu kalian akan dapatkan materi ya, dan juga rekomendasi 1 tahun serta live trading bareng selama 3 bulan. Jadi setelah kalian dapatkan materi, kalian dapatkan rekomendasi, setelah itu nanti kalian didampingi ya langsung ke prakteknya, diajari sampai benar-benar cuma secara konsen selama 3 bulan. Nah, terus kalau yang kelas pro itu pendampingan secara unlimited. Kalian dapatkan materi live trabar ya, dan kalian kan dapatkan rekomendasi ya di situ. Dan itu yang asetnya di atas 100 juta ke atas ya. Jadi kami dampingi ya, seperti itu. Nah, mungkin kalian punya karyawan ya, atau kalian punya keluarga ya. Kalian dari Jakarta atau Surabaya, kita juga ada yang kelas privat ke tempat kalian. Jadi posisinya itu kita ke tempat kalian di situ. Nanti kita mentor di sana sehari sampaikan materi. Nah, untuk selebihnya itu kalian bisa akses live trading bareng ya. Nah, barangkali kalian itu punya perusahaan yang mungkin nggak bisa growth ya, itu bisa ngambil kami. Karena tujuan kami itu ya edukasi, membantu keuangan Bapak Ibu semuanya. Ya, apalagi menghadapi pilot, barangnya belum bisa terjual atau dan lain sebagainya, atau aset kalian itu ada 1 M ke atas, ya boleh hubungi kami. Yang sudah-sudah seperti itu. Ya, karena kami ya juga belakangan ini juga ngisi sebetulnya dari perusahaan A ke perusahaan B banyak sekali. Ya, karena saya melihat keprihatinan saya di situ ownernya juga memikirkan karyawan ya, seperti itu. Bagaimana caranya perusahaan kita itu bisa profit seperti itu. Nah, caranya di pasar saham itu bisa untuk menaikkan ini ya keuangan kalian, atau kalian bermasalah dengan pajak. Bagaimana bayar pajaknya di saham ini bisa seperti itu. Karena tujuan kami itu membikin ya pendapatan masyarakat Indonesia itu meningkat, khususnya literasi di keuangan. Nah, ini kalau kalian yang mungkin ya asetnya ada 1 miliar ke atas, ya mungkin kalian itu hidden ya. Alumni kami juga ada yang masuk di kelas ini yang hidden, yang mungkin asetnya ada 1 miliar ke atas. Kalau punya keluarga, privat dan lain sebagainya, silahkan di situ. Kalian mungkin punya tim khusus ya, kelola dana dan lain sebagainya, kita ajari ya, seperti itu. Dan bagaimana cara kembangin aset Pak Firman biar bisa meningkat ya, dan usaha kita itu nanti nggak bakalan collab. Hati-hati Bapak Ibu, nanti ada sebuah krisis ya. Setidaknya kalian masuk di kelas ini itu untuk menghadapi sebuah krisis, yaitu nanti di kelas kami mekanismenya bagaimana itu ada. Silahkan bagi yang butuh aja ya Bapak Ibu ya untuk kelas privat ini, dan nanti pilih sesuai keinginan kalian. Daripada kalian itu rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, atau ketika nyemplung di pasar saham nggak pernah untung, silahkan bisa masuk. Dan ini kelas ini tuh kami sediakan untuk kalian ya, seperti itu. Ingat ya, seperti itu. Ingat bagi yang butuh aja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, sudah menyimak podcast malam ini ya. Nanti kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Bye bye semuanya.